Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Cecilia Velma Octaviani Lavi dari kelas 2025B NPM 25106091 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi kemahiran berbahasa lisan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsepsi menyimak dan berbicara. Jadi, kemahiran berbahasa lisan itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam menyimak, mendengar secara aktif, dan berbicara secara efektif untuk menyampaikan dan menerima pesan dari berbagai situasi komunikasi. Jadi, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian menyimak dan berbicara. Jadi, menyimak adalah proses mendengarkan secara sadar, aktif, dan juga bertujuan untuk memahami makna pesan yang disampaikan oleh penutur. Kemudian yang kedua adalah pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, dan informasi secara lisan dengan bahasa yang jelas, runtun, dan mudah dipahami. Dan yang kedua, tujuan menyimak dan berbicara. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh informasi, yang kedua itu memahami gagasan orang lain, yang ketiga agar kita mampu menjalin hubungan sosial dengan baik, yang keempat agar kita mampu memahami pendapat dan gagasan orang lain. Kemudian yang ketiga ada spicophobia dalam membangun kemahiran berbicara. Jadi yang pertama itu ada mengenal jenis ketakutan. Mengenal jenis ketakutan, yang pertama itu takut salah bicara, yang kedua takut diejek, dan yang ketiga itu takut dinilai negatif bila mana memiliki rasa takut dalam berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua itu menolak menghindar ketakutan. Untuk menolak menghindar ketakutan itu sendiri, yang pertama kita harus berani menghadapi situasi berbicara secara bertahap. Kita mampu menguasai materi ataupun hal-hal yang ingin kita bicarakan di depan umum dan melatih mental kita agar kita mampu percaya diri ketika berbicara di depan umum. Kemudian yang ketiga itu ada membangun kepercayaan diri. Nah, membangun kepercayaan diri ini kita lakukan dengan cara yang pertama itu latihan rutin, yang kedua kita perlu persiapan dengan matang juga, dan yang ketiga kita harus selalu berpikir positif. Yang keempat ada kemahiran berbicara dan peluang sukses dalam kewirausahaan bahasa. Jadi untuk itu ini dapat menggali peluang seperti kita bisa bergerak di dalam bidang MC atau Master of Ceremony, kemudian presenter, kemudian motivator, penyiar, content creator, dan pembicara profesional. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu yang kedua. Di sini ada mengenal pembicara dan audiens dalam kegiatan berbahasa lisan. Yang pertama itu ada kepribadian pembicara. Jadi kepribadian pembicara ini juga meliputi sikap kepercayaan diri, kejujuran, empati, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi saat berbicara. Kemudian yang kedua ada tempat dan waktu pembicara. Jadi pembicara ini harus menyesuaikan gaya bahasa, volume suara, dan durasi dan situasi untuk menyesuaikan tempat dan juga waktu yang tepat. Dan yang ketiga di sini ada menjadi pembicara yang baik. Untuk menjadi pembicara yang baik, kita mampu untuk berbicara dengan jelas, secara sistematis, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Berikutnya ada kepribadian mendengar. Untuk kepribadian mendengar itu sendiri, pendengar harus memiliki latar belakang seperti minat dan tingkat pemahaman yang berbeda sehingga perlu diperhatikan oleh pembicara. Nah, berikutnya juga ada, ini yang terakhir yaitu menjadi audiens yang baik. Untuk menjadi audiens yang baik, kita perlu menyimak dengan fokus dan menghargai pembicara, dan yang terakhir memberikan respon dengan sopan dan baik. Kita beralih ke berikutnya yaitu
mengaplikasikan verbal, vokal, visual atau 3V dalam proses berbahasa lisan. Yang pertama yaitu mengaplikasikan verbal dalam proses berbahasa lisan. Jadi mengaplikasikan verbal ini yaitu seperti pemilihan kata, struktur kalimat, dan kejelasan pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian mengaplikasikan vokal dalam proses berbahasa lisan. Untuk mengaplikasikan vokal yaitu seperti penggunaan intonasi, artikulasi, tempo, dan volume suara agar pesan yang terdengar jelas dan juga menarik. Berikutnya ada mengaplikasikan visual dalam proses berbahasa lisan. Untuk mengaplikasikan visual yaitu seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh yang mendukung pesan yang kita sampaikan. Dan yang terakhir di sini ada mengaplikasikan seni dan gaya berbicara. Untuk mengaplikasikan seni gaya dan berbicara itu seperti kreativitas dalam menyampaikan agar tidak monoton dan mampu menarik perhatian para audiens. Berikutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi dan mengaplikasikan proses berbahasa lisan monologika. Yang akan kita bahas yaitu tentang kemahiran monologika model MC. Yang pertama itu ada pengertian dan peran MC. Menjadi seorang MC ini atau Master of Ceremony bukan hanya sekedar tentang memegang mikrofon dan membaca naskah, tetapi juga seorang MC adalah nyawa dari sebuah acara yang memastikan berjalannya sebuah acara hingga selesai. MC atau pembawa acara ini tadi merupakan seseorang yang bertugas untuk membawa, memimpin, memandu, dan mengatur jalannya sebuah acara agar berlangsung hingga selesai dengan tertib, lancar, dan sesuai jadwal. Berikutnya saya akan menjelaskan juga tentang peran MC itu sendiri. Peran yang pertama yaitu sebagai the controller, di mana sebagai pemegang kendali waktu dan alur acara. Yang kedua adalah the host. The host ini yaitu sebagai penerima tamu yang memberikan rasa nyaman dan juga hangat ketika acara berlangsung. Dan yang ketiga adalah the mood setter. Jadi dia itu sebagai pengatur suasana. Contoh apakah acara ini acara formal, ceria, atau hikmat. Berikutnya ada keterampilan dasar MC. Yang pertama yaitu public speaking, membahas tentang kemampuan bicara di depan umum dengan rasa percaya diri. Yang kedua yaitu wawasan yang luas agar nantinya mampu memahami topik untuk bisa melakukan improvisasi yang baik dan cerdas. Yang ketiga yaitu sense of humor, yaitu kemampuan untuk mencairkan suasana, terutama ketika acara non-formal. Dan yang keempat yaitu kemampuan adaptasi, agar nantinya mampu cepat tangkap jika terjadi perubahan mendadak atau kendala teknis ketika acara berlangsung. Berikutnya kita akan membahas tentang teknik berbahasa seorang MC. Seperti apa tekniknya? Yang pertama yaitu olah vokal. Olah vokal ini sendiri yaitu meliputi intonasi atau nada bicara, artikulasi atau kejelasan pengucapan kata, dan frasering yaitu pemenggalan kalimat yang tepat. Teknik yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata yang meliputi juga menggunakan kosakata yang sesuai dengan level audiens. Misalnya bahasa yang baku untuk acara formal dan bahasa yang santai untuk acara non formal. Berikutnya yaitu yang ketiga, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini untuk menghindari kata-kata pengisi atau filter words seperti yang baru saja saya lakukan tadi, kemudian apa namanya, dan mungkin. Itu dia kata-kata gaya bahasa. Dan yang terakhir, power dan volume. Untuk menyesuaikan kekuatan dengan ukuran ruangan dan jumlah audiens. Sikap dan penampilan seorang MC. Yang pertama itu tentang busana atau dress code. Kita sesuaikan dengan tema acara.
Kemudian aturan umumnya adalah berpakaian sedikit lebih rapih daripada audiens. Dan yang kedua yaitu bahasa tubuh atau gestur. Nah, di sini contohnya seperti berdiri tegak namun rileks dan kontak mata dengan audiens, dan yang terakhir adalah gerakan tangan yang natural dan tidak berlebihan. Kemudian berikutnya ada attitude. Di sini kita harus lebih murah senyum, rendah hati, dan tetap tenang meskipun terjadi kesalahan di atas panggung. Dan yang terakhir adalah grooming, yaitu kebersihan diri seperti rambut yang rapi, wajah yang segar. Itu adalah hal yang wajib. Berikutnya di sini ada yang terakhir yaitu persiapan dan pelaksanaan MC. Pertama saya akan bahas tentang persiapan. Persiapan itu sendiri terdiri atas riset acara, yang berarti kita harus pahami terlebih dahulu tujuan acara, seperti siapa nama tamunya dan siapa pengisi acaranya yang nantinya akan di-list ya. Kemudian yang kedua itu ada mempelajari rundown. Nah, seperti kita harus pahami urutan waktunya secara detail dan susunan-susunan acara tadi. Yang berikutnya juga ada latihan atau scripting. Di sini kita harus menulis poin-poin penting dan berlatih untuk membacanya menggunakan suara yang lantang. Dan yang terakhir adalah check sound. Nah, kita perlu datang lebih awal untuk mencoba mikrofon dan mengenal panggung, atau kita bisa sebut juga sebagai gladi bersih. Kemudian yang kedua yaitu tentang pelaksanaan MC. Pelaksanaan itu sendiri ada susunannya. Yang pertama itu terdiri dari opening atau pembukaan yang kuat, seperti kita harus memberi salam, menyapa tamu VIP, dan memperkenalkan diri. Dan yang kedua adalah bragging atau menghubungkan suatu sesi ke sesi berikutnya dengan menggunakan kalimat transisi yang halus. Dan yang terakhir itu ada closing atau penutup yang berkesan seperti ucapan terima kasih dan juga salam penutup. Berikutnya saya akan membahas tentang kemahiran monologika model pidato. Nah, yang pertama kita bahas lagi tentang pengertian dan peran pidato itu sendiri. Jadi pidato ini adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Jadi peran pidato itu sendiri yang pertama adalah peran informatif. Peran informatif ini itu seperti memberikan pemahaman atau informasi kepada audiens. Yang kedua itu ada peran persuasif. Peran persuasif itu sendiri yaitu seperti memengaruhi audiens agar melakukan sesuatu yang atau mengubah pandangan mereka tentang seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Kemudian ada edukatif. Peran edukatif itu sendiri yaitu seperti memberikan pelajaran atau nilai-nilai moral. Dan yang terakhir adalah rekreatif, yaitu untuk menghibur audiens agar merasa lebih senang dan terinspirasi. Kemudian di sini ada keterampilan dasar pidato. Keterampilan dasar pidato itu sendiri, seorang yang berpidato harus menguasai. Yang pertama itu self confidence, yaitu kemampuan mengelola rasa gugup ketika kita berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, analisis audiens, yaitu memahami sikap mendengarkan agar pesan itu tepat sasaran. Yang ketiga itu ada penguasaan materi, di mana penguasaan materi ini seperti kita harus menguasai substansi agar tidak hanya sekedar membaca teks. Dan yang terakhir itu ada retorika, yaitu seni berbicara yang menarik dan meyakinkan. Berikutnya juga ada teknik berbahasa seorang pidato. Nah, teknik berbahasa seorang pidato itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah intonasi dan dinamika, yang berarti itu adalah variasi nada suara seperti tinggi dan rendahnya agar tidak monoton. Yang kedua itu ada artikulasi atau kejelasan pengucapan setiap huruf dan kata yang kita ucapkan. Berikutnya yang ketiga ada kecepatan atau tempo. Di sini kita jangan terlalu cepat ketika kita mengucapkan atau menyampaikan. Terlalu cepat nantinya pesan yang disampaikan ini bisa saja sulit dipahami, atau terlalu lambat nantinya juga akan membuat audiens bosan gitu.
kita harus menggunakan jeda atau pause untuk memberikan penekanan pada poin-poin penting yang ingin kita sampaikan. Berikutnya, diksi yang tepat. Nah, diksi yang tepat yaitu kita harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Berikutnya di sini ada sikap dan penampilan seseorang berpidato. Jadi, sikapnya seseorang berpidato yaitu yang pertama itu ada kontak mata atau biasa disebut dengan eye contact. Nah, kita harus menatap audiens secara merata, bukan hanya menunduk, hanya monoton untuk menunduk melihat ke satu arah saja begitu. Kemudian yang kedua ada postur tubuh kita. Biasanya itu kita harus berdiri dengan tegak, namun tetap fleksibel. Jangan bersandar pada podium atau memasukkan tangan ke saku. Nah, yang ketiga itu ada mimik wajah, di mana ekspresi itu harus sesuai dengan isi pidato yang kita sampaikan. Dan yang terakhir ada busana. Pilihan pakaian yang kita gunakan itu harus tetap sopan, kita juga harus tetap tampil bersih dan sesuai dengan konteks acara ataupun konteks pidato yang ingin kita bawakan. Nah, berikutnya itu ada persiapan dan pelaksanaan pidato. Nah, tahap persiapan itu yang pertama kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu, seperti apakah pidato ini untuk memotivasi, mengajar, atau hanya sekedar sambutan. Nah, kemudian berikutnya yaitu kita harus menyusun kerangka atau outline. Nah, kerangka itu terdiri atas yang pertama seperti pembukaan, isi, penutup, dan kita juga harus latihan mandiri. Tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini kita harus awali dengan percaya diri, kemudian penyampaian yang alami, kita harus kelola waktu, dan yang terakhir adalah tutup dengan kuat atau menggunakan kalimat-kalimat yang membekas di benak audiens. Nah, kita lanjutkan kepada yang berikutnya yaitu kemahiran monologika, model presenter jurnalistik. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pengertian dan peran presenter atau reporter. Dalam dunia jurnalistik dan juga penyiaran, presenter dan reporter adalah ujung tombak penyampaian informasi. Nah, meski sering dianggap sama, keduanya juga masih memiliki perbedaan ruang lingkup. Nah, presenter ini biasanya berada di studio. Nah, sedangkan reporter ini berada langsung di lapangan. Nah, peran utama keduanya itu sebagai penyampai informasi. Yang kedua adalah verifikator atau memastikan informasi yang mereka sampaikan adalah fakta yang sudah divalidasi. Dan yang terakhir adalah pemandu opini yang mengarahkan dan juga mengarahkan pada perhatian publik atau isu-isu yang penting. Nah, berikut ada keterampilan dasar reporter, kemampuan menilai informasi yang bernilai berita. Kemudian yang kedua ada kemampuan riset. Kita harus menggali latar belakang masalah sebelum kita berbicara. Nah, yang ketiga ada wawancara, yaitu teknik untuk mengajukan pertanyaan, kritik, dan juga menggali informasi dari narasumber. Dan yang terakhir ada multitasking. Berikutnya kita masuk kepada sikap dan penampilan seorang reporter atau presenter. Nah, sikap di depan kamera, seperti visual, perilaku yang sangat berpengaruh ya untuk kepercayaan penonton. Berikutnya kita akan membahas tentang persiapan dan pelaksanaan pidato. Tahap persiapan yang pertama itu terdiri atas briefing dan riset. Kemudian yang kedua ada penyusunan naskah atau outline. Dan yang ketiga itu ada technical check. Yang terakhir adalah koordinasi lapangan. Berikutnya yang terakhir di sini ada kemahiran monologika presentasi persuasif oleh kewirausahaan. Presentasi persuasif ini adalah teknik penyampaian ide bisnis di mana pembicara atau wirausaha ini berusaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens seperti investor atau konsumen melalui argumen yang logis dan juga sentuhan emosional. Kita akan lanjut pada yang berikutnya yaitu mengidentifikasi dan mengaplikasikan proses berbahasa lisan dialogika. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kemahiran dialogika
model debat. Kita pelajari yang pertama dulu, yaitu pengertian dan peran dari debat itu sendiri. Jadi debat adalah komunikasi lisan yang dilakukan dengan adu argumen untuk mempertahankan pendapat. Jadi setiap pihak ini terdiri atas pro dan kontra yang memberikan alasan logis dan juga bukti untuk menjatuhkan argumen lawan dan memperkuat posisinya sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang keterampilan dasar peserta debat. Keterampilan dasar peserta debat terdiri atas yang pertama itu analisis logis, di mana kemampuan untuk mengidentifikasi cacat logika atau logika valensi dalam argumen lawan. Yang kedua ada mendengarkan kritis atau active listening, yaitu seperti menyimak poin-poin lawan dengan teliti agar bisa memberikan bidasan rebutal yang tepat pada sasaran. Kemudian yang berikutnya adalah riset data, di mana kemampuan untuk menemukan fakta, statistik, dan juga dasar hukum untuk mendukung argumen yang disampaikan gitu. Dan yang terakhir ada manajemen waktu. Pada manajemen waktu ini sendiri, yaitu seperti kita harus menyampaikan argumen secara padat dan juga jelas dengan durasi yang terbatas sesuai ketentuan pada debat itu sendiri. Dan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang teknik berbahasa seorang peserta debat. Teknik berbahasa dari seorang peserta debat itu juga terdiri atas yang pertama bahasa persuasif, kemudian yang kedua adalah teknik bidasan atau rebutal, yang ketiga di situ ada diksi otoritatif, dan yang terakhir ada intonasi dan strategis. Berikutnya, sikap dan penampilan seorang peserta debat. Yang pertama itu kita harus tetap suportivitas, yang kedua kita harus tetap mengontrol emosi, yang ketiga itu kontak mata dengan lawan, dan yang terakhir yaitu penampilan yang profesional. Berikutnya yaitu persiapan dan pelaksanaan debat. Persiapannya itu kita harus memahami emosi dan membangun argumen. Berikutnya juga ada tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan itu seperti pidato utama, yaitu penyampaian masing-masing tim secara bergantian. Kemudian point of information, yaitu interupsi singkat jika diizinkan ya. Berikutnya juga ada bidasan, yaitu untuk mematahkan argumen lawan dengan menunjukkan ketidakkonsistenan data atau logika yang mereka sampaikan. Dan yang terakhir adalah pidato penutup, yaitu merangkum jawaban debat dan meyakinkan juri mengapa tim kita lebih menang secara keseluruhan. Nah, berikutnya yang akan saya bahas yaitu kemahiran dialogika model diskusi. Pertama itu ada pengertian dan peran diskusi. Nah, diskusi ini adalah kegiatan bertukar pikiran secara lisan dan dengan antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu topik tertentu guna mencapai kesepahaman atau solusi bersama. Nah, peran diskusi itu sendiri juga, yaitu pertama adalah problem solving, yaitu sarana untuk mencari jalan keluar terbaik atas sebuah permasalahan yang dibahas. Yang kedua ada demokratisasi, yaitu untuk menghargai perbedaan pendapat dari setiap pembicara. Yang ketiga ada penyelarasan persepsi, yaitu untuk menyamakan pemahaman agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang terakhir yaitu media belajar. Nah, media belajar ini sendiri agar kita memperluas cakrawala dan juga pengetahuan melalui sudut pandang orang lain. Berikutnya ada keterampilan dasar diskusi. Keterampilan dasar diskusi ini yaitu peserta juga perlu memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama itu seperti
kemampuan untuk menyimak, kemudian berpikir terbuka, manajemen emosi. Nah, dan yang ketiga juga di sini ada teknik berbahasa seorang peserta. Tekniknya itu yang pertama adalah menyanggah dengan sopan, kemudian ada kejelasan, objektivitas. Jadi di sini kita harus menggunakan kata-kata yang berbasis fakta, bukan hanya sekedar asumsi pribadi kita. Berikutnya saya akan lanjut pada sikap dan penampilan seorang peserta. Pertama itu adalah sikap duduknya. Sikap duduknya kita dengan posisi badan menghadap ke arah pembicara, dengan sopan dan rasa hormat. Kemudian kontak mata atau eye contact, memandang rekan diskusi saat berbicara. Berikutnya adalah persiapan dan pelaksanaan. Nah, yang pertama itu ada tahap persiapan seperti penentuan topik dan tujuan yang ingin dibahas. Kemudian adalah pembagian peran dalam setiap tim itu. Kemudian yang ketiga itu ada pengumpulan materi. Dan berikutnya juga ada tahap pelaksanaan di terdiri atas. Yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian, tanya jawab dan juga tanggapan, dan yang berikutnya ada konklusi atau simpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Berikutnya ada kemahiran logika modul podcast. Jadi pengertian dan peran podcast adalah bahwa podcast ini adalah konten audio digital yang tersedia di internet dan juga dapat diunduh atau dialirkan secara streaming. Nah, biasanya dalam bentuk seri dengan topik yang spesifik dan mulai dari pemberian komentar tentang edukasi hingga investigasi kriminal. Nah, peran podcast ini sendiri yaitu yang pertama, dia sebagai media alternatif yang memberikan informasi yang lebih mendalam. Kemudian dia yang kedua itu sebagai wadah komunitas untuk menghubungkan orang-orang dengan minat yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu sebagai personal branding, di mana sarana bagi individu untuk membangun otoritas di bidang keahlian tertentu. Berikutnya adalah tentang keterampilan dasar podcast. Keterampilan dasarnya itu seperti storytelling, yaitu kemampuan untuk merangkai informasi menjadi sebuah cerita yang menarik agar pendengar tidak bosan. Yang kedua adalah active listening, di mana itu host mampu mendengar jawaban dari narasumber untuk menemukan celah pertanyaan yang baru dan juga menarik, bukan hanya sekedar membaca daftar pertanyaan. Nah, dan yang terakhir adalah technical savvy, yaitu memahami dasar dan juga penggunaan mikrofon dengan perangkat rekaman agar kualitas suaranya lebih jernih. Teknik berbicara seorang host dan narasumber saat podcast. Nah, jadi karena podcast ini sering bersifat santai namun juga berisi ya. Jadi tekniknya itu biasanya terdiri atas yang pertama konvensional tone, yaitu kita berbicara seperti sedang mengobrol di warung kopi ya, tetap santai namun harus tetap terstruktur dan juga menghindari bahasa yang kaku dan tetap menjaga bicara kita. Kemudian ada visualisasi verbal, di mana ini kita harus menggunakan kata-kata yang mampu membuat para pendengar ini terdengar menyenangkan, dan juga apa yang diceritakan ini agar bisa menghasilkan hal-hal yang penting untuk podcast yang dibahas. Dan yang terakhir adalah minimalisir filler word, yaitu kita harus mengurangi penggunaan kata-kata seperti atau apa ya, agar hasil editan lebih bersih dan enak didengar. Berikutnya juga di sini ada sikap dan penampilan seorang host dan narasumber saat podcast. Nah, sikap dan penampilan ini yang pertama kita harus menjaga attitude ya. Dari hostnya ini harus ramah dan membuat narasumber ini terasa nyaman sebagai teman cerita dalam suatu frame. Kemudian dari narasumbernya ini juga dia harus lebih terbuka, jujur, dan juga menghargai alur yang telah dibangun oleh host. Nah, dari penampilannya juga gunakan pakaian yang nyaman namun sesuai tema jika ada tema yang sudah disepakati atau yang sudah ditentukan sesuai podcast tersebut. Nah, berikutnya juga di sini ada
persiapan dan pelaksanaan podcast. Nah, tahap persiapan ini yaitu seperti target, seperti siapa pendengar dan apa bahasa yang sebenarnya harus kita gunakan. Jadi contohnya seperti podcast yang dengan tema untuk usia anak remaja. Nah, di situ kita harus menentukan seperti bahasa-bahasa yang tepat agar nantinya sampai dan pesan yang diucapkan oleh narasumber atau hostnya juga bisa enak didengar dan tersampaikan kepada tujuan. Contohnya tadi seperti tujuan yang mereka ingin tuju adalah remaja. Kemudian adalah yang kedua itu ada riset narasumber, yaitu seperti kita mempelajari latar belakang tamu agar pertanyaannya ini tidak bersifat permukaan. Dan yang terakhir adalah membuat skrip atau outline. Skripnya itu berisi tentang intro, poin-poin pembahasan, dan outro atau membuat naskah perkata agar tidak terdengar seperti membaca. Nah, berikutnya ada tahap pelaksanaan, yaitu terdiri atas opening, kemudian interview atau diskusi isi, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah closing. Nah, berikutnya di sini kita akan membahas tentang kemahiran dialogika model presentasi dalam seminar. Yang akan kita bahas yaitu tentang yang pertama itu adalah pengertian dan peran dari seminar. Jadi, presentasi seminar ini adalah penyajian atau hasil penelitian di depan kelompok ahli atau peserta yang memiliki minat tertentu untuk didiskusikan secara lebih mendalam. Kemudian perannya itu sendiri, yang pertama itu ada validasi ide, kemudian update informasi, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Dan berikutnya di sini yang kedua ada keterampilan dasar presentasi dalam seminar. Keterampilan dasarnya itu terdiri atas public speaking, kemudian literasi data, kemudian penguasaan teknologi dan critical thinking. Dan berikutnya juga di sini kita lanjutkan dengan teknik bahasa seorang moderator dan narasumber. Nah, teknik bahasa ini biasanya lebih ke netral dan juga objektif, yang menggunakan kalimat yang tidak memihak. Kemudian berikutnya ada menghubungkan di sini agar mampu melihat poin narasumber untuk disambungkan ke pertanyaan audiens. Dan yang terakhir di sini tegas dan sopan, terutama dalam waktu berbicara atau durasi bertanya audiens. Berikutnya di sini ada sikap dan penampilan seorang moderator dan narasumber dalam seminar. Nah, sikapnya itu moderator harus tetap waspada untuk adil dalam memberikan kesempatan bicara dan menjaga suasana agar tetap kondusif. Berikutnya yaitu ada penampilan, yaitu dari segi busana dan juga gestur dari moderator itu sendiri. Di sini yang terakhir adalah persiapan dan pelaksanaan seminar. Nah, tahap persiapan ini seperti administrasi, di mana sebagai untuk penentuan temanya, kemudian pemilihan narasumber, penyebaran undangan, dan penyusunan. Nah, sementara tekniknya itu seperti gladi untuk pengecekan audio, visual, dan juga urutan acara atau rundown. Dan tahap pelaksanaannya ini juga seperti opening, sesi presentasi, sesi diskusi, dan juga closing. Berikutnya kita akan lanjut ke kemahiran berbicara bersyarat atau berbicara bermaksim dan berbicara berkonteks. Nah, yang pertama di sini ada pengertian berbicara berdasarkan konteks. Nah, berbicara berdasarkan konteks ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan isi pesan, pilihan kata ataupun diksi, kemudian intonasi dan juga sikap tubuh dan juga sikap lingkungan tempat komunikasi itu terjadi. Berikutnya ada model-model berbicara berdasarkan konteks. Yang pertama, konteks fisik. Ya, model ini berkaitan dengan lingkungan nyata di ruangan di mana pembicara itu terjadi. Nah, kondisi fisik ini sangat mempengaruhi volume suara, kemudian jarak berdiri hingga pemilihan kata.
Yang kedua adalah model konteks sosial relasional. Nah, pada model ini didasarkan pada hubungan pembicara dengan lawan bicaranya, termasuk status sosial, usia, dan juga tingkat keakrabannya seperti apa. Dan yang ketiga itu juga ada model konteks psikologis. Nah, pada konteks ini juga berkaitan dengan suasana hati, kemudian perasaan, dan juga kondisi emosional orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Dan yang terakhir di sini ada model konteks kronologis. Dari model konteks kronologis ini menitikberatkan pada faktor waktu, baik itu waktu dalam sehari, entah pagi maupun malam, maupun waktu dalam urutan peristiwa. Nah, berikutnya ada penerapan berbicara berdasarkan konteks. Nah, di sini ada jenis-jenisnya juga. Kalau dari yang pertama itu ada konteks formal, itu lebih kepada seperti pada seminar, kemudian pada pidato maupun rapat. Nah, penerapannya ini dia menggunakan bahasa yang baku, kemudian struktur kalimat yang lengkap juga, dan intonasi yang terkontrol dan menghindari kata-kata atau bahasa gaul. Nah, yang kedua itu ada konteks informal, seperti lagi kita sedang nongkrong atau sedang ngobrol santai bersama keluarga. Nah, penerapannya ini yaitu seperti menggunakan bahasa sehari-hari atau dialek tertentu. Banyak orang juga menggunakan penekanan kalimat dan juga dengan penuh candaan. Lanjut pada yang berikut adalah menjadi pembicara efektif dan profesional dalam forum ilmiah dan formal. Nah, untuk menjadi pembicara di forum ilmiah adalah ini adalah perpaduan antara penguasaan materi atau substansi dan kemampuan retorika atau penyampaian. Nah, dalam lingkungan formal, kemudian kredibilitas kita ditentukan oleh seberapa sistematis kita berpikir dan seberapa menghargai kita terhadap para audiens. Yang terakhir ada membangun kewirausahaan bahasa melalui kegiatan bahasa lisan yang profesional. Nah, kewirausahaan bahasa ini adalah konsep di mana kemahiran berbahasa ini bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan juga dia sebagai aset ekonomi, modal yang sosial yang dapat menghasilkan nilai tambah atau keuntungan. Baik, itu saja dari presentasi saya tentang kemahiran berbahasa lisan. Sekian dan terima kasih.